warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Kita di subuh yang mubarakah ini dihimpun oleh Allah di rumahnya dalam rangka salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk-duduk kita ini dalam rangka mempelajari kisah-kisah Nabi kita bersama para sahabat untuk mendapatkan tauladan-tauladannya, supaya kita bersemangat untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Dengan demikian mudah-mudahan kita nanti termasuk orang yang beruntung mendapatkan syafaat dan bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kemarin kita sudah sampai kepada perang besar yang ketiga antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, yaitu perang Ahzab atau perang Khandaq. Khandaq ini bukan bahasa Arab tetapi berasal dari bahasa Persia. Arabnya itu Ukhdud kalau tidak salah. Para jamaah rahimakumullah, perang Ahzab ini terjadi pada tahun 5 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 627 Masehi. Ketika itu orang-orang Yahudi yang terusir dari kampungnya karena pengkhianatan yang dilakukan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa dendam, merasa marah atas pengusiran tersebut. Sementara mereka mau menyerang sendiri tidak berani, tidak punya nyali, maka kemudian mereka menuju ke Mekah, berkeliling ke Mekah dan suku-suku yang berada di sekitar Mekah. Untuk apa? Untuk memprovokasi mereka dengan kata-kata, sesungguhnya agama kalian lebih baik daripada agama yang dibawa Muhammad. Buktinya, sebelum Muhammad dengan ajarannya itu kalian hidup damai, tetapi kemudian ketika Muhammad itu membawa agama baru, maka kehidupan kalian menjadi tidak tentram, saling bermusuhan di antara kalian. Termasuk juga ketika di Madinah. Ketika di Madinah itu sebelum kedatangan Muhammad, kami ini hidup tentram. Tetapi ketika Muhammad datang, kami bermusuhan dengan antara satu dengan yang lainnya. Itu kira-kira yang disampaikan oleh Yahudi Bani Nadir kepada orang-orang Mekah. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka Yahudi Bani Nadir ini kemudian menghubungi selain Quraisy juga suku Sakif, kemudian Hawazin, Ghatsafan, Khuza'ah, Khudza'ah dan suku-suku yang lainnya. Termasuk juga menghubungi Yahudi Bani Quraidah di Madinah. Maka para jamaah rahimakumullah, terkumpullah sekitar 10.000 pasukan. Jadi 10.000 pasukan ini jumlahnya jauh lebih besar dibanding dengan penduduk Madinah pada waktu itu. Jadi kalau penduduk Madinah itu antara laki-laki, orang tua, anak-anak, dewasa itu dikumpulkan, itu jumlahnya lebih sedikit daripada 10.000. Sehingga pasukan 10.000 ini sangat menggentarkan hati penduduk Madinah. Dan di Jazirah Arab selama itu belum pernah ada terkumpul pasukan sejumlah 10.000 orang. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka berita ini pun sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau segera mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah menentukan langkah apa yang seharusnya dilakukan. Maka di antara mereka ada yang mengusulkan, wahai Rasulullah, kita songsong mereka di Badar seperti tahun yang dulu.
Maka yang lain menimpali. Bagaimana mungkin kita songsong di Badar? Jumlah mereka sebanyak 10.000 pasukan dengan senjata lengkap. Sementara kekuatan kita ini masih sangat minim. Kemudian yang lainnya mengatakan, ya Rasulullah, kita perang dalam kota saja. Kita lebih mengenal medan kalau dalam kota. Kita jebak mereka di lorong-lorong Madinah, sementara para wanita dan anak-anak bisa naik ke atas rumah sambil melempari batu mereka. Maka kemudian yang lain juga mengatakan, tetapi itu sangat berisiko, risikonya tinggi. Kita mempertaruhkan Madinah. Kalau mereka kalah, mereka tidak kehilangan apa-apa. Tetapi kalau kita yang kalah, maka kita kehilangan segala-galanya. Itu omongan-omongan daripada para sahabat. Kemudian ada yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita membangun benteng saja? Maka yang lain menjawab juga, bagaimana mungkin kita membangun benteng? Waktunya sudah mepet, mereka sudah siap-siap. Sementara membangun benteng butuh waktu yang agak lama. Nah, kemudian berdirilah seorang sahabat yang asalnya dari Persia, yaitu Salman, yang dikenal dengan Salman Al-Farisi. Salman ini kemudian berdiri dan mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan saya berbicara. Silahkan wahai Salman, kata Nabi. Kami dulu di Persia, ketika kami mau diserang, sementara kami tidak punya pertahanan yang kokoh, maka kami akan menggali parit sebagai pertahanan kami. Ya Rasulullah, perhatikanlah, sesungguhnya bagian selatan, bagian barat, dan bagian timur dari kota Madinah ini sudah terlindungi dengan perbukitan dan kebun-kebun milik orang Yahudi. Sehingga akan sulit jika pasukan Quraisy yang jumlahnya besar itu melewati bagian selatan, timur, dan barat. Para jamaah rahimakumullah, kenapa kebun-kebun kurma milik Yahudi ini disebut oleh Salman? Sebab kebun-kebun kurma milik Yahudi ini itu pagarnya tinggi-tinggi dan berlapis-lapis. Saking medite, wedilek diambil orang. Oleh sebab itu maka Salman mengatakan kebun-kebun kurma milik Yahudi itu bisa digunakan untuk pertahanan. Maka lanjut Salman, maka bagian yang terbuka dari Madinah ini adalah bagian utara. Maka aku usulkan ya Rasulullah, galilah khondak atau parit untuk dijadikan benteng pertahanan. Para jamaah rahimakumullah, lalu Salman memberikan gambaran. Kira-kira dalamnya seberapa, lebarnya seberapa. Lebarnya itu ukurannya adalah kuda terbaik tidak bisa meloncat. Kalau meloncat dia akan jatuh ke parit. Maka diperkirakan lebar parit itu adalah 5 meter. Kemudian kalau kuda itu loncat dan terjatuh, tidak bisa naik lagi. Dan itu diperkirakan kira-kira 3 meter. Maka lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Lalu berapa panjangnya? Panjangnya membentang sekitar 12 kilometer. 12 kilometer mriki pundi, Pak? Sidoarjo nggih. Mriki Sidoarjo. Itulah paritnya nggih. Membentang sepanjang 12 kilometer. Yang membutuhkan waktu penggalian selama 24 hari. Dengan 3.000 pekerja. Tapi bergantian nggih. 3.000 bekerja tapi bergantian atau bergilir. Nah, para jamaah rahimakumullah, ketika mereka mulai menggali parit karena khawatir pengepungan ini waktunya lama, maka kemudian seorang sahabat namanya Jabir radhiyallahu anhu mengatakan,
jatah makan kami sangat minim sekali. Kami berhemat agar nanti ketika pengepungan itu lama, kami masih mempunyai persediaan makanan. Maka kemudian Jabir mengatakan bahwa jatah makan kami itu ketika siang itu hanya sebutir kurma. Kemudian makan malamnya adalah tangan ini dibasahi, kemudian dimasukkan ke dalam tepung gandum. Kemudian yang nempel itulah jatah makan malam. Bagaimana caranya tepung bisa masuk ke dalam mulut dan dikunyah? Maka kemudian ada yang berkeliling membawa minyak panas, kemudian minyak panas itu diteteskan, kemudian tepung tadi dipenyet-penyet gini, dikembel-kembel, setelah itu kemudian dimakan. Para jamaah rahimakumullah, maka kata Jabir, makanan itu sungguh tidak mengenyangkan sama sekali. Bahkan kadang-kadang terasa sakit di tenggorokan karena memang tepung dan dicampur minyak panas. Nah, para jamaah rahimakumullah, untuk menyemangati antara satu dengan yang lainnya sekaligus mengalihkan rasa lapar itu, mereka saling bersyair, bersaut-sautan dalam melantunkan syair ketika mereka sedang menggali khandak. Termasuk Nabi juga ikut bersyair. Maka terkenalah ada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Rawaha yang sering menciptakan syair dengan spontan, kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain-lainnya. Hal ini persis dengan mungkin yang kita pernah lihat ketika ada barisan-barisan tentara yang melakukan perjalanan panjang, mereka meneriakkan yel-yel atau lagu-lagu yang supaya mereka semangat. Kira-kira ngoten. Jadi untuk mengalihkan perhatian mereka terhadap rasa lapar mereka, sekaligus untuk menumbuhkan semangat dalam mereka menggali parit, mereka bersyair, beryel-yel dan seterusnya. Para jamaah rahimakumullah, kalau raja-raja dulu itu pekerjanya turun, maka rajanya enak-enakan. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penguasa, beliau ikut terjun langsung memimpin penggalian parit. Bahkan kata sahabat Al-Bara bin Azib mengatakan, kulihat beliau mengangkuti tanah galian itu hingga debu itu menempel di wajah dan badan beliau hingga sulit dikenali siapa itu, dan sambil melantunkan syair. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, dan angkutan-angkutan tanah itu digunakan untuk meninggikan bagian sisi Madinah. Untuk apa? Untuk supaya mereka bisa mempunyai pertahanan, didamel ampingan. Para jamaah rahimakumullah, maka di tengah-tengah penggalian parit inilah ada seorang sahabat yang menemukan batu yang agak lumayan besar, mau diangkat bersama-sama juga tidak kuat, tetapi juga sulit dipecahkan dengan alat apapun. Maka sahabat ini kemudian menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mendatanginya dan beliau mengangkat tinggi-tinggi godemnya. Nah, pada saat itulah ketika beliau mengangkat godem ini, karena mengangkatnya tinggi maka bajunya ini tersingkap. Maka terlihatlah di situ bahwa di perut Nabi ada ikatan, ada sabuk, yang di dalam sabuk itu terdapat 2 batu untuk mengganjal perutnya. Maka malulah para sahabat. Berarti posisi Nabi itu dalam keadaan sangat lapar. Sementara sahabat juga demikian, sebagian mereka juga mengganjal perut, tetapi rata-rata mereka mengganjal dengan
satu batu. Maka mereka sangat ternyuh terhadap apa yang mereka lihat, yaitu Nabi ternyata sangat kelaparan. Nah, ini nanti ada kisah tersendiri tentang ini, akan diteruskan oleh Jabir. Para jamaah rahimakumullah, maka dengan pekikan takbir Nabi mengayunkan godemnya. Kemudian begitu batu itu merekah dan hantaman godem ini membuat percikan api, maka kemudian Nabi mengatakan, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Dari tempatku berdiri ini, aku bisa melihat istana-istana merah dan umatku nanti akan bisa sampai ke sana. Dan itu dikuasai oleh Romawi dulu ya. Kira-kira gitu. Kemudian kembali lagi Nabi mengayunkan godemnya dengan takbir Allahu Akbar, maka batu itu semakin merekah, pecahnya semakin besar, dan terlihat pula percikan api kembali, dan beliau mengatakan, Allahu Akbar, dari tempatku berdiri ini, aku bisa melihat istana-istana putih di Madain, dan umatku akan sampai ke sana. Mana Madain? Nah, Madain ini baru Iran itu ya, yang dikuasai oleh Persia zaman itu. Kemudian kembali lagi Nabi mengangkat godemnya, dan batu yang tadi sudah merekah itu kemudian pecah kecil-kecil sehingga mudah diangkat. Bebarengan dengan itu maka timbullah percikan lagi, dan kemudian Nabi mengatakan lagi, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Yaman. Dari tempatku berdiri ini aku bisa melihat gerbang-gerbang kota Sanaa. Yaman saat ini namanya masih Yaman. Nah, kira-kira ngaten. Nah, Yaman ini juga itu dulu masih wilayah daripada Persia. Para jamaah rahimakumullah, inilah semangat yang ditularkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi bahasa-bahasa itulah yang kemudian menyemangati kaum muslimin. Tetapi lain halnya dengan orang-orang munafik. Ketika mendengar Nabi berkata begitu, mereka justru mengatakan, deloken Muhammad mulai ngelindur. Wong kita ini sekarang dalam kesulitan menghadapi tentara dari Quraisy, kok ngomong kita nanti akan mengalahkan Yaman, Persia, Romawi. Ngelindur. Sungguh yang dijanjikan oleh Muhammad itu hanya tipu daya belaka. Itu orang-orang munafik. Tetapi bagi kaum muslimin ini adalah merupakan semangat yang luar biasa. Sebab mereka percaya 100% kepada apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu bagaimana kelanjutan daripada penggalian parit ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.